Sudan mungkin jarang masuk berita utama, tetapi negara ini diam-diam menjadi salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia. Banyak orang bertanya, kenapa Sudan dipertaruhkan oleh begitu banyak negara besar? Apa yang membuat wilayah ini begitu penting? Mengapa konflik di sana tampak tidak pernah berakhir? Dan bagaimana mungkin sebuah negara yang jarang disorot justru menjadi kunci dalam permainan geopolitik global? Jika kita lihat lebih dalam, Sudan bukan sekadar negara yang dilanda perang. Sudan memiliki emas dalam jumlah besar, akses ke Laut Merah, posisi strategis di Afrika, hingga potensi sumber daya energi yang sangat bernilai. Tidak heran banyak kekuatan dunia ingin mendapatkan pengaruh di sana, baik secara ekonomi, militer, maupun politik. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dan siapa yang membiarkan Sudan terus berada dalam krisis panjang? Dalam video ini, kita akan menguak fakta tentang apa yang sebenarnya dicari negara besar dari Sudan. Simak video ini sampai selesai. Emas Sudan, sumber daya yang diperebutkan. Emas adalah salah satu alasan terbesar mengapa Sudan menjadi rebutan banyak pihak. Sedikit yang tahu, tetapi menurut laporan dari UNDP dan berbagai lembaga internasional, Sudan termasuk dalam 3 produsen emas terbesar di Afrika, bersaing dengan Ghana dan Afrika Selatan. Namun yang membuat situasi Sudan sangat unik dan berbahaya, bukan hanya jumlah cadangannya, tetapi bagaimana emas itu dikelola, diperdagangkan, dan diperebutkan. Banyak laporan investigasi mengungkap bahwa lebih dari 70% emas Sudan keluar dari negara tersebut tanpa tercatat dalam sistem resmi. Artinya, sebagian besar emas tidak pernah terdata oleh pemerintah, tidak menambah pendapatan negara, dan tidak diawasi oleh lembaga keuangan dunia. Emas tersebut menghilang melalui jalur penyelundupan menuju negara-negara luar, dibawa oleh jaringan milisi, kelompok bersenjata, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di zona konflik. Sumber-sumber seperti Reuters dan Al Jazeera menyebut bahwa perdagangan emas ilegal ini memiliki nilai miliaran dolar per tahun. Di banyak wilayah Sudan, terutama Darfur, Kordofan, dan sepanjang Sungai Nil, tambang emas dikuasai oleh kelompok bersenjata yang menggunakan hasilnya untuk membeli senjata, memperluas wilayah, dan mendanai operasi militer mereka. Emas menjadi bahan bakar perang yang terus menyala. Di tengah kekacauan ini, beberapa negara besar disebut ikut terlibat, entah melalui perusahaan yang memiliki akses ke tambang atau melalui jaringan ekonomi yang mengalirkan emas Sudan ke pasar internasional. Emas bukan hanya komoditas. Emas adalah alat kekuatan. Dalam konteks Sudan, emas sering dipakai sebagai aset stabil untuk mengamankan ekonomi kelompok atau negara yang terlibat, terutama ketika sanksi internasional membatasi akses ke sistem keuangan global. Sumber dana konflik karena emas bisa dijual dengan mudah, bahkan di pasar gelap. Alat pengaruh politik untuk mengontrol wilayah, membeli loyalitas, dan memperkuat posisi dalam perundingan. Inilah sebabnya mengapa Sudan begitu penting. Negara besar tidak hanya melihat Sudan sebagai wilayah konflik, mereka melihatnya sebagai lumbung sumber daya strategis yang bisa memengaruhi ekonomi, geopolitik, dan kekuatan regional. Pada akhirnya, satu hal menjadi jelas, siapa yang menguasai emas Sudan memiliki pengaruh besar di kawasan Afrika Timur dan bahkan di Laut Merah. Emas bukan sekadar mineral. Di Sudan, emas adalah kunci kekuatan, kunci yang menentukan siapa yang berkuasa, siapa yang bertahan, dan siapa yang kalah dalam permainan geopolitik global. Laut Merah, jalur strategis yang diperebutkan dunia. Jika emas adalah alasan pertama Sudan diperebutkan, maka Laut Merah adalah alasan kedua yang membuat negara ini berada di pusat perhatian geopolitik global. Letaknya yang berada di timur Sudan menjadikan negara ini memiliki posisi strategis yang jarang dimiliki negara lain di Afrika. Karena itu, banyak analis menyebut Sudan sebagai salah satu pintu gerbang terpenting di benua Afrika. Menurut data dari UNCTAD dan International Maritime Organization, sekitar 12% perdagangan dunia melewati jalur Laut Merah dan terusan Suez. Ini termasuk minyak dari Timur Tengah, barang dari Asia menuju Eropa, serta komoditas penting dari Afrika. Dengan kata lain, siapa yang punya pengaruh di sepanjang pesisir Laut Merah memiliki kendali terhadap salah satu rute perdagangan paling vital di dunia. Inilah alasan mengapa negara besar berlomba-lomba mendapatkan posisi penting di wilayah ini. Laut Merah bukan hanya jalur pelayaran, ia adalah urat nadi ekonomi global, titik yang menghubungkan 3 benua, Afrika,
Eropa, dan Asia. Di sepanjang jalur ini, berbagai negara memiliki kepentingan besar untuk mengamankan rute minyak dan gas, terutama dari Teluk Arab menuju Eropa. Mengendalikan pangkalan militer laut untuk memperluas jangkauan kekuatan mereka, memastikan stabilitas perdagangan karena gangguan sekecil apapun bisa berdampak pada harga minyak, logistik, dan ekonomi dunia. Sudan, dengan garis pantainya yang panjang di Laut Merah, menjadi kandidat ideal bagi negara-negara besar untuk menempatkan pangkalan laut strategis. Menurut laporan investigasi dari Al Jazeera, sudah ada pembahasan antara Sudan dan beberapa negara besar terkait pembangunan pangkalan laut di wilayah Port Sudan. Tujuannya tidak hanya untuk kehadiran militer, tetapi juga untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonomi di kawasan. Seperti kontrol terhadap wilayah pesisir Sudan, akses langsung ke pelabuhan strategis, kemampuan mengawasi pergerakan kapal internasional, dan pengaruh besar dalam keamanan Laut Merah yang sering mengalami ketegangan akibat konflik regional. Inilah mengapa negara besar tidak hanya memperhatikan apa yang terjadi di daratan Sudan, tetapi juga berlomba-lomba memengaruhi siapa yang berkuasa di pemerintahannya. Karena siapapun yang memegang kendali atas Sudan juga berpotensi memiliki kendali atas salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Dengan kata lain, Laut Merah bukan sekadar wilayah perairan. Ia adalah kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan kekuatan politik yang dipertaruhkan oleh negara-negara besar. Dan Sudan berdiri tepat di jantung permainan besar itu. Posisi geopolitik, pusat persimpangan Afrika. Jika emas dan Laut Merah adalah sumber daya fisik yang membuat Sudan diperebutkan, maka posisi geografis Sudan adalah alasan strategis yang tidak kalah penting. Sudan berada tepat di antara Afrika Utara, Sub-Sahara Afrika, Afrika Timur, dan Afrika Tengah. Para analis menyebutnya sebagai geopolitical crossroads, persimpangan politik, konflik, dan ekonomi seluruh benua. Menurut kajian dari African Union dan International Crisis Group, negara yang menguasai arah politik Sudan secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap beberapa kawasan besar Afrika sekaligus. Sudan berbatasan dengan 7 negara dan menjadi jalur alami yang menghubungkan daratan luas dari Sahel hingga Laut Merah. Karena itu, stabilitas Sudan selalu berkaitan erat dengan stabilitas regional. Negara besar melihat Sudan sebagai titik logistik utama untuk operasi militer, perdagangan, dan bantuan kemanusiaan. Bagi kekuatan dunia, Sudan adalah panggung awal sebelum masuk lebih jauh ke negara-negara seperti Ethiopia, Kenya, Uganda, Chad, Libya, hingga Afrika Tengah. Tidak berlebihan ketika beberapa analis mengatakan siapa menguasai Sudan akan punya suara besar di Afrika. Karena itulah, negara besar terus mencoba memengaruhi siapa yang menjadi pemimpin Sudan, baik melalui dukungan militer, ekonomi, maupun diplomasi. Sudan ibarat simpul besar. Jika simpul itu digenggam, maka banyak pintu Afrika terbuka. Potensi energi and mineral, minyak, uranium, dan masa depan. Selain posisi strategis, Sudan juga memiliki cadangan minyak dan mineral yang semakin memperkuat nilainya di mata negara besar. Menurut laporan World Bank dan USGS, Sudan memiliki cadangan minyak yang signifikan, terutama di wilayah selatan dan barat. Jalur pipa minyak yang melewati Sudan juga memegang peran penting dalam ekspor minyak dari kawasan Afrika Timur ke pasar global. Infrastruktur energi ini memberi nilai strategis tambahan. Jika negara besar bisa mengamankan jalur minyak di Sudan, mereka bukan hanya mendapatkan sumber energi, tetapi juga pengaruh terhadap negara tetangga yang bergantung pada pipa tersebut. Sudan juga disebut memiliki potensi uranium, mineral yang sangat sensitif karena berkaitan dengan energi nuklir. Meski data pastinya terbatas, laporan riset geologi internasional menunjukkan adanya endapan uranium di beberapa wilayah yang pernah menjadi lokasi eksplorasi mineral. Bagi negara berkekuatan nuklir, potensi ini sudah cukup untuk menjadikan Sudan bagian dari agenda jangka panjang mereka. Selain minyak dan uranium, Sudan juga kaya akan tembaga, kromium, perak, dan mineral langka lainnya. Akses terhadap mineral strategis ini seringkali menjadi alasan tak langsung yang mendorong negara besar menjaga pengaruh mereka di Sudan. Pada akhirnya, kombinasi antara energi, mineral, dan potensi nuklir menjadikan Sudan bukan hanya negara yang sedang berperang, tetapi juga wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi untuk masa depan energi dunia. Dan seperti biasa, ketika sumber daya besar diperebutkan,
rakyat biasalah yang paling terdampak. Setelah melihat semua fakta ini, muncul satu pertanyaan. Menurut kalian, negara besar mana yang sebenarnya paling diuntungkan dari konflik Sudan dan kenapa dunia seolah membiarkan ini terjadi? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mengetahui kebenaran yang jarang dibahas dunia.